Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Berhenti untukku. Jari telunjuk tangan kiri Su-han terulur lagi, dan kata itu jatuh, tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri di depan penggerek itu seperti Yao Mei sebelumnya. Sebelum si penggerek bisa bergerak, sosoknya membeku di sana. Su-han sudah mampu mengerahkan 30% kekuatan tempur alam dewa surgawinya. Setelah darah naganya menjadi ganas, ia meningkat 10% lagi, mencapai 40%, persis sama dengan Bor saat ini. Pada level yang sama, Su-han setidaknya dapat membekukan penggerek itu selama 1 detik. 1 detik itu pendek, namun juga sangat panjang. Detik ini sudah cukup. Wow! Cahaya pedang hitam pekat yang besar muncul entah dari mana dan muncul di atas kepala penggerek itu. Cahaya bilah pedang itu mengandung aura dan tekanan yang tak terlukiskan. Meskipun si penggerek tidak bisa bergerak, ia bisa merasakannya dengan jelas. Yang lebih mengerikan lagi adalah saat cahaya pedang itu muncul, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di atas. Suatu area luas langit berbintang muncul, lalu dengan cepat runtuh, dan akhirnya terjadilah kegelapan. Itulah langit yang legendaris. Ketika aku menggunakan pedang kelima untuk membunuh Feng Yue, aku berkata bahwa hanya ada 2 pedang tersisa, 1 untuk membunuh keluarga kerajaan dan 1 untuk membunuh keluarga suci. Kamu bisa mati di bawah pedang ke-6, itu sudah cukup membuatmu bangga. Su-han tidak berbicara, tetapi suaranya memasuki pikiran si penggerek. Kemudian, menggunakan pedang itu sebagai pedang, dia menebas secara horizontal untuk ke-6 kalinya. 6 pedang bertemu langit, beng. Bilah pedang itu jatuh dan menebas penggerek itu dengan keras. Meski jelas terkena bilah pedang, penggerek itu merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Itu bukan ketajaman bilah pedang, tetapi penekanan kekuatan langit. Saat cahaya bilah pedang itu jatuh, seluruh langit dengan cepat memenuhi bidang penglihatan si penggerek. Bayangan penggerek di belakangnya langsung runtuh, dan darah emas setengah suci dipaksa keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Itu bukan penghancuran. Dengan kekuatan Su-han, dia tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan darah emas setengah suci. Jelas bahwa klan iblis menggunakan beberapa metode untuk mencegah darah emas diperoleh orang lain. Su-han sudah mengantisipasi metode ini, jadi wajar saja dia tidak punya harapan berlebihan pada setengah suci Golden Blood. Ia membelah tubuh penggerek itu dan juga menghancurkan jiwanya. Ketika cahaya pedang itu menghilang dan langit menghilang, area seluas 2700 kaki itu menjadi sunyi senyap. Si penggerek tidak pernah menyangka kematiannya akan begitu sederhana dan tanpa rasa sakit. Awalnya dia mengira setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia akan bertempur hebat dengan Su-han. Namun, dia berpikir terlalu jauh. Seni menenangkan pikiran, bagaimanapun juga, adalah jurus pembunuh yang sesungguhnya. Su-han menghela napas lega dan mengumpulkan sisa-sisa penggerek itu. Tentu saja, dia tidak akan menghancurkannya menjadi kabut darah. Mayat pewaris kerajaan itu sangat berharga. Jika benar-benar hancur menjadi kabut darah, itu akan menjadi kerugian besar. Bahkan kesempatan untuk menggunakan amarah darah naga pun akan hilang. Siapapun yang bisa datang, silakan datang. Su-han mengirim pesan kepada Wenren Nonghan dan yang lainnya, lalu memasuki cincin Sumeru Putra Suci tanpa ragu-ragu. Dia tidak langsung mengekstrak intisari darah dan ki si penggerek dan si iblis tidur, melainkan membuka gelang hampa mereka terlebih dahulu. Yang disebut Void Bracelet, sebenarnya sama dengan cincin penyimpanan milik manusia, yang dapat digunakan untuk menyimpan sesuatu. Di gelang Void milik Yao Mei, terdapat setetes darah peri kuno, serta pedang panjang, puluhan batu darah suci, dan lebih dari 100 juta batu darah dewa. Batu darah suci, setara dengan kristal suci. Batu darah ilahi setara dengan kristal ilahi. Itu semua adalah mata uang umum di dunia iblis.
Perbedaannya adalah kristal ilahi dan kristal suci dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan bela diri, sementara batu darah suci dan batu darah ilahi hanya mengandung kekuatan ki dan darah. Tidak ada gunanya bagi praktisi bela diri untuk menelannya, tetapi sangat bermanfaat bagi praktisi fisik. Tentu saja, energi dan kekuatan darah di dalamnya tidak banyak, tetapi jika jumlahnya mencukupi, itu dapat meningkatkan banyak kultivasi. Klan iblis tidak memiliki ramuan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa menggunakannya. Ramuan umat manusia juga dapat diubah menjadi energi ki dan darah, dan jelas jauh lebih kuat daripada batu darah dewa. Oleh karena itu, selama perang antara kedua ras iblis selalu menginginkan ramuan umat manusia. Batu darah suci ini cukup bagus. Energi suci dan kekuatan darah yang terkandung di dalamnya jauh melebihi batu darah ilahi, dan jelas tidak memerlukan batasan tingkat kultivasi. Kalau tidak, Yao Mei tidak perlu membawanya. Mata Su Han berbinar. Kristal suci memiliki kekuatan suci, dan hanya dapat digunakan oleh makhluk-makhluk kuat tingkat super di atas alam dewa kuno. Namun, batu darah suci tidak memiliki kekuatan suci. Saya khawatir Xuan Yuan Sengi dan yang lainnya dapat menggunakan energi suci dan kekuatan darah di dalamnya. Selain benda-benda tersebut, di dalam gelang hampa Yao Mei juga terdapat banyak harta karun langka yang semuanya berasal dari dunia iblis. Su Han bisa merasakan aura di dalamnya. Kualitasnya memang tidak tinggi, tetapi bagi Xuan Yuan Sengi dan yang lainnya, itu juga merupakan tonik yang hebat, tak kalah hebatnya dengan menyerap esensi darah dan ki seorang jenderal iblis. Keturunan keluarga kerajaan memiliki begitu banyak hal baik, jadi keluarga kerajaan memiliki lebih banyak lagi, kan? Su Han tersenyum dan membuka gelang kehampaan sang penggerek. 2 tombak berwarna darah, 1 teratai berwarna darah dengan 2 biji teratai di atasnya, 1 rumput 3 warna tanpa nama, 100 kristal pirus, lebih dari 200 harta alam lainnya, 176 batu darah suci, lebih dari 100 juta batu darah dewa, dan 1 kartu kristal darah dewa. Tombak berwarna merah darah secara alami merupakan senjata utama penggerek batang. Su Han telah melihat teratai berwarna darah, rumput 3 warna tanpa nama, dan 100 kristal biru kehijauan dengan indera ilahinya. Semua itu diperoleh dari puncak pertama ini. Sebagian besar harta langka itu dipenuhi darah, dan seharusnya berasal dari dunia iblis. Ia telah mendapatkannya sebelum memasuki jurang tak berujung. Tidak perlu banyak bicara tentang batu darah suci dan batu darah ilahi, tetapi kartu kristal darah ilahi lah yang membuat Su Han mengerutkan kening. Sebagai keturunan keluarga kerajaan, batu darah dewa yang umum digunakan di dunia dewa tentu tidak bisa disamakan dengan milik Yao Mei, seorang keturunan keluarga kerajaan. Semua kekayaannya ada di kartu kristal darah ilahi. Kartu kristal darah dewa ini sama seperti kartu kristal dewa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Liu dan Kota Pembantai Naga. Kartu ini memiliki catatan digital, tetapi batu darah dewa yang asli disimpan di suku klan iblis. Angka pada kartu kristal darah ilahi penggerek batang adalah 720 juta. Namun, Yao Mei tidak memiliki kartu kristal darah ilahi. Bukan karena dia tidak memenuhi syarat, mungkin karena semua kekayaannya ada di Void Bracelet. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa batu darah ilahi dan kristal ilahi berada pada level yang sama, tetapi jumlah batu darah ilahi di dunia iblis sangat banyak, jauh melebihi kristal ilahi umat manusia. Sekarang tampaknya itu benar, gumam Su Han dalam hatinya. Meskipun ia keturunan keluarga kerajaan, minat itu pada dasarnya hanyalah Raja Iblis 7 darah. Sebelum datang ke jurang tak berujung, ia hanya berdarah 6. Namun total kekayaannya melebihi 800 juta batu darah dewa. Bagaimana mungkin manusia bintang 6 di alam dewa misterius memiliki lebih dari 800 juta kristal ilahi? Barangkali hanya keturunan 9 dewa dan 4 putra bintang, yang berada pada level Xuanxian bintang 6, yang dapat memiliki kekayaan sebanyak itu. Mengesampingkan mereka, apalagi 6 bintang, mereka bahkan tidak memiliki puncak alam Xuanxian. Apa yang harus kita lakukan?
Su-han memainkan kartu kristal darah ilahi di tangannya. Jelas tidak realistis untuk pergi ke suku kerajaan untuk mengambil batu darah dewa ini sendirian. Klan iblis tidak akan pernah memberikan batu darah dewa itu kepada Su-han. Kita bisa memikirkan cara agar iblis itu mengekstraknya untukku. Setelah ragu sejenak, Su-han menyimpan kartu kristal darah ilahi. Setelah menyimpan kartu kristal darah ilahi, Su-han menatap 100 kristal hijau tua itu lagi. Dia dapat merasakan energi ilahi yang sangat kaya di dalamnya, dan dia bahkan menduga bahwa kristal ini merupakan hasil kondensasi energi ilahi yang diubah menjadi substansi. Setelah berpikir sejenak, Su-han mengeluarkan salah satu kristal, mengaktifkan teknik Kaisar Naga, dan mencoba melahapnya. Tetapi batu kristal itu tidak bergerak sama sekali, dan sihir Kaisar Naga kehilangan pengaruhnya untuk pertama kalinya. Tidak bisa melahap, Su-han mengerutkan kening, lalu mendekatkan kristal itu ke mulutnya dan menggigitnya sedikit. Ini adalah upaya yang tidak disengaja, tetapi membuat Su-han terdiam. Saat digigit, batu kristal itu tidak terasa keras sama sekali, melainkan seperti permen di dunia fana, dengan sedikit rasa manis. Setelah itu, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan Su-han. Bush! Aura dahsyat menyebar dari mulutnya dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya, hampir seperti akan meledak. Setelah beberapa saat, auranya menghilang lagi, dan kekuatan kultivasi Su-han jelas sedikit meningkat. Ini hal yang bagus. Mata Su-han berbinar. Ia dapat diubah menjadi kekuatan kultivasi dalam sekejap, tanpa perlu disempurnakan atau bahkan diserap. Jika peningkatan kekuatan kultivasinya tidak sedikit, ia dapat disebut sebagai harta karun surga dan bumi. Yang terpenting, rasanya enak. Pada saat berikutnya, Su-han memakan 100 kristal hijau tua dalam satu tarikan napas, dan kekuatan kultivasinya meningkat sekitar 1% secara diam-diam. Sampai saat ini, kekuatan kultivasi Su-han telah mencapai 21% dari alam dewa surgawi. Setelah memeriksa harta langka lainnya, yang semuanya memiliki manfaat besar bagi tubuh, Su-han akhirnya memutuskan untuk menyerahkannya kepada Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya. Wenren Nonghan dan yang lainnya semuanya adalah praktisi seni bela diri, dan Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya, bagaimanapun juga, adalah anggota Sekte Phoenix, jadi tentu saja, manfaatnya tidak boleh disia-siakan bagi orang luar. Lagi pula, barang-barang ini diperoleh Su-han, dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Namun, mereka telah berjasa besar dalam melindungi Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya. Jika kami mendapatkan harta karun yang dibutuhkan praktisi bela diri di masa depan, kami akan memberikannya kepada mereka. Memikirkan hal ini, Su-han mulai mengekstrak esensi Qi dan darah Yao Mei dan penggerek. Tidak semua orang bisa mencapai ketinggian 2700 kaki, hanya mereka yang berada di alam Xuanshen. Bahkan mereka, di bawah berkah badai berbentuk naga, tampak pucat, terengah-engah, dan dalam kondisi yang sangat buruk. Su-han telah keluar dari cincin Sumeru Putra Suci. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan esensi Qi dan darah tidaklah lama, ditambah dengan laju aliran waktu cincin Sumeru Putra Suci yang 10.000 kali lebih cepat, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit di dunia luar. Seperti yang diharapkan, darah dan saripati Qi Yao Mei membantunya meningkatkan kultivasinya sedikit lebih dari 1%, sementara darah dan saripati Qi penggerek batang membantunya meningkatkan kultivasinya sedikit lebih dari 5%. Kalau di total, jumlahnya tepat 7%. Dengan kata lain, saat ini, Su-han sudah memiliki 28% tingkat kultivasi alam dewa surgawi, dan total kekuatan tempurnya, tanpa menggunakan amarah darah naga, mendekati 40% dari alam dewa surgawi. Saat ini, jika aku bertemu keturunan kerajaan seperti si penggerek lagi, bahkan tanpa menggunakan amarah darah naga, aku masih bisa mengandalkan teknik konsentrasi pikiran untuk membunuhnya. Su-han mengerutkan bibirnya dan menatap para kultivator alam Xuanshen yang tengah berjuang untuk naik. Mereka yang berada di puncak alam dewa mendalam, seperti Penatua Wang, tampaknya lebih baik.
Yang terburuk adalah mereka yang berada di alam dewa mendalam bintang 5 dan bintang 6. Wajah mereka pucat dan napas mereka terengah-engah. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka hanya membuka mulut dan terdiam cukup lama. Su-han tahu bahwa gravitasi di sini sudah sangat kuat, dan bahkan dengan adanya badai berbentuk naga, itu sudah menjadi batas mereka. Bahkan keturunan kerajaan seperti Chen Yun berada dalam kondisi yang sangat buruk saat mereka tiba di sini, apalagi mereka. Apakah hanya kalian yang datang? Tanya Su-han. Penatua Wang menarik napas beberapa kali sebelum akhirnya berkata sambil tersenyum kecut, Su-sun, bahkan kami pun kesulitan untuk sampai di sini. Menurutmu apakah yang lain bisa? Di mana mereka? Tanya Su-han. Tempat tinggal mereka berbeda-beda karena tingkat kultivasi mereka yang berbeda. Yang terlemah tentu saja adalah Suan Yuan Sengyi dan kelompoknya, yang berada di ketinggian 2100 kaki, kata Penatua Wang. Su-han mengangguk sedikit. Jika badai berbentuk naga tidak ada, Suan Yuan Sengyi dan yang lainnya bahkan tidak akan mampu memanjat hingga ketinggian 2000 kaki. Sedangkan Chen Yun dan keturunan kerajaan lainnya, aku melihat mereka turun. Mereka seharusnya menuju puncak-puncak suci lainnya, kata tetua Wang lagi. Mata Su-han berkilat, lalu ia mencibir, mereka cukup berpandangan jauh ke depan. Jika mereka terus tinggal di sini, nasib mereka tidak akan berbeda dengan Yao Mei. Kau membunuh penggerek itu? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Ya. Su-han mengangguk. Mata semua orang terbelalak dan wajah mereka berkedut. Su-sun tetaplah Su-sun, dia terlalu kuat. Penggerek itu jelas hanya Raja Iblis 6 darah. Dari segi kultivasi, dia 2 tingkat lebih rendah dariku, tapi tekanan yang dia pancarkan membuatku terengah-engah. Aku tak menyangka Su-sun masih membunuhnya. Bahkan keturunan keluarga kerajaan pun tidak sebanding dengan Su-sun. Jadi bahkan jika dia menghadapi para santo, Su-sun pasti tak terkalahkan. Gelombang pujian bergema, dan kekaguman semua orang terhadap Su-han meningkat ke tingkat yang baru. Berhentilah menyanjungku, Su-han berkata sambil tersenyum tipis. Ku dengar Chen Yun dan yang lainnya bilang, asal kau bisa mencapai puncak gunung, kau bisa menerima infus ki dan darah. Menurut dugaanku, ada energi ilahi di sini. Kalau yang disebut infus ki dan darah itu menimpa kita, aku khawatir itu adalah infus energi ilahi. Mendengar hal itu, tak seorang pun memperlihatkan kegembiraan, sebaliknya mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Tetua Wang, Su-sun, inisiasi apapun tidak ada gunanya. Dengan kekuatan kita, kita hanya bisa sampai sejauh ini. Kita tidak bisa naik 300 kaki terakhir. Su-han merenung sejenak dan berkata, kau masuk ke dalam cincin Sumi Putra Suci, dan aku akan mencoba membawamu ke puncak gunung. Mata semua orang berbinar dan mereka langsung berdiri. Akan tetapi, cincin Sumeru milik Putra Suci, yang sebelumnya tak terkalahkan, kini seolah tertutup oleh penghalang, dan tak seorang pun bisa memasukinya. Hanya mereka yang berada di alam suci yang dapat mendeteksi cincin Sumeru Putra Suci. Tampaknya orang yang menciptakan jurang tak berujung ini memang telah melampaui alam ilahi dan mencegah segala bentuk kecurangan. Su-han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penatua Wang dan yang lainnya kembali menundukkan wajah. Selain mereka sendiri, tidak ada cara lain bagi mereka untuk mendapatkan infus ki dan darah. Su-han tidak membuang waktu, tetapi bergegas turun terlebih dahulu, memberikan 200 juta batu darah suci yang didapatnya dari Yao Mei dan Ming Chong, serta lebih dari 200 batu darah suci kepada Suan Yuan Sengyi dan yang lainnya, dan kemudian kembali ke tempat 2700 kaki lagi. 300 kaki terakhir, Su-han mengangkat kepalanya, dan kekuatan kultivasinya terpancar. Sosoknya, di bawah tatapan iri tetua Wang dan yang lainnya, melesat ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh membuat frustrasi. Dia hanya di alam roh ilahi. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup seperti ini? Di belakangnya, terdengar banyak erangan.
Pada 300 kaki terakhir, gravitasi meningkat drastis. Bahkan dengan badai berbentuk naga yang dibentuk oleh telur gagak emas, kaki Su Han masih terasa seolah-olah dipenuhi timah. Ketika ia melangkah ke ketinggian 2800 kaki, kekuatan kultivasi di tubuhnya hampir tertahan. Ia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan alam dewa mendalam bintang 1 biasa. Namun saat ini, selain amukan darah naga dan minuman keras, ia jelas berada di puncak kekuatan tempur, dengan 9 tubuh asli dan 4 tingkat kultivasi yang terintegrasi. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahiran kembali Su Han, kekuatan tempurnya ditekan ke tingkat ini tanpa perlawanan apapun. Tentu saja, dia masih bisa bergerak maju. Terlebih lagi, pada jarak 2800 kaki, Su Han melihat sebuah token. Token itu berwarna-warni dan tampak seperti awan surgawi. Di balik warna-warnanya yang penuh warna, token itu sendiri tampak sangat jernih, dan di tengahnya terpampang sebuah kata, bebas. Dibebaskan. Su Han sedikit mengernyit. Dia tidak dapat merasakan adanya napas dari token itu, dan bahkan merasa bahwa token itu hanyalah ilusi, tidak nyata. Dengan pengalaman sebelumnya di ketinggian 2700 kaki, Su Han tidak mengulurkan tangan untuk meraihnya secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan kultivasinya untuk membentuk telapak tangan ilusi dan meraih token tersebut. Tidak ada perubahan yang tidak biasa, dan tangan ilusi itu dengan mudah meraih token tersebut, tetapi alis Su Han berkerut lebih dalam. Telapak tangan ilusi itu terhubung padanya, tetapi saat dia meraih token itu, dia tidak merasakan apapun, seolah-olah dia sedang meraih udara. Yang anehnya, ketika dia menarik tangannya, token itu juga ikut dibawa kembali. Itu benar-benar bukan entitas fisik. Su Han menatap token itu cukup lama, tetapi akhirnya tidak dapat menemukan apapun, jadi ia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam cincin Sumeru Putra Suci. Sesuatu yang tak terduga terjadi padanya. Cincin Sumeru Putra Suci tak mampu menahan token itu. Apa maksudmu? Hanya barang bawaan. Su Han merenung sejenak, tidak ingin membuang-buang waktu untuk ini, jadi dia mengeluarkan sedikit kekuatan kultivasinya, mengenakan token, dan terus berjalan ke atas. Tanpa keberadaan klan iblis, Su Han tidak lagi menemui rintangan apapun. Awalnya dia mengira bahwa semakin tinggi tempatnya, semakin kuat pula makhluk dewa yang muncul, tetapi ketanyaannya ternyata tidak demikian. Tentu saja, bisa jadi dia beruntung. Singkatnya, saat mencapai ketinggian 2900 kaki, kecepatan Su Han menurun tajam, dan kekuatan tempur di tubuhnya paling banyak sama dengan kekuatan alam dewa bintang 1 biasa. Penekanan gravitasi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, mengurangi kekuatan tempurnya hingga 2 tingkat utama. Yang mengecewakan Su Han adalah masih belum ditemukannya harta karun surga dan bumi di area seluas 2900 kaki. Satu-satunya benda yang ditemukan hanyalah token 7 warna yang sama seperti sebelumnya. Karena sudah muncul, pasti ada tujuannya, Su Han menghibur dirinya sendiri. Padahal dalam hatinya dia berpikir, harta karun yang sesungguhnya itu unik, tapi token semacam ini kan sudah ada 2, jadi seharusnya bukan barang yang berharga. Setelah mengenakan token, Su Han melancarkan serangan ke arah 100 kaki terakhir. Ketinggian 100 kaki ini telah mencapai tingkat yang luar biasa dan menakutkan. Hampir setiap kaki akan sangat mengurangi kekuatan tempur Su Han. Ketika ia mencapai ketinggian 2950 kaki, kekuatan tempurnya telah ditekan hingga sekitar alam dewa virtual bintang 1. Jarak hanya 50 kaki mengurangi wilayah kekuasaannya menjadi 2 wilayah utama lagi. Dan ketika ia mencapai ketinggian 3000 kaki, seluruh kultivasi alam dewanya tertahan. Su Han merasa seolah-olah berada di dunia lain dan kembali ke alam dewa semu bintang 1. Orang yang membangun 9 puncak pasti sangat menakutkan. Su Han menarik napas dalam-dalam. Dia punya firasat bahwa puncak pertama ini masih bisa menekan kultivasinya dan membuatnya jatuh ke alam peri atau bahkan alam spiritual.
Tapi itu tidak terjadi. Gravitasi hanya memungkinkan kekuatan tempurnya tetap berada di level awal alam Dewa Semu Bintang 1. Rasanya seperti kembali ke alam, dan perlu untuk membersihkan jiwa dan raga Su Han. Di sini, ada platform dengan diameter sekitar 100 meter. Di panggung, tidak ada harta karun terakhir, hanya awan emas, berdiri vertikal dan mengambang di kehampaan. Itu bukan kekuatan langit dan bumi, Su Han mengerucutkan bibirnya. Kini bila ia melihat awan keemasan, yang terlintas di benaknya adalah kekuatan langit dan bumi. Dalam diam, dia berjalan ke tengah panggung. Wow, saat dia berdiri, awan-awan segera mulai bergulung-gulung, seolah-olah ada tangan besar yang mengaduknya. Dan dalam benak Su Han, suara seperti gemuruh ribuan guntur juga terdengar. Mencapai puncak gunung pertama adalah hadiah bagi umat manusia, dan kalian akan menerima inisiasi kultivasi. Suaranya tanpa emosi, sangat dingin, seperti mesin. Awan emas membentuk seberkas cahaya keemasan, jatuh ke arah Su Han. Namun, saat hendak mendekati Su Han, seberkas cahaya itu tiba-tiba berhenti, dan suara dingin dari sebelumnya kembali terdengar di benak Su Han. Aku telah menemukan 2 jalur 9 puncak, yang dapat menggandakan kekuatan kultivasimu. Apakah kau ingin menggunakannya? Silakan tentukan pilihanmu dalam 3 tarikan napas, jika tidak, itu akan dianggap sebagai pilihan default. Jalan 9 puncak, tubuh Su Han bergetar, dan dia langsung melihat 2 token 7 warna itu. Pikirannya bergerak cepat dan dia mempertimbangkan banyak hal dalam sekejap. Pemberdayaan kultivasi bisa dianggap sebagai bentuk keberuntungan, tapi aku tidak tahu apa efeknya nanti. Dari apa yang Yao Mei dan yang lainnya katakan, seharusnya tidak mungkin membiarkan keturunan ketiga klan langsung menembus level kecil. Paling-paling, itu hanya akan meningkatkan kultivasi mereka sedikit. Jika kultivasi yang diberikan oleh awan emas itu tetap, maka aku tidak akan bisa menembusnya, bahkan jika pemberdayaan itu menggandakan kultivasiku. Jalur 9 puncak seharusnya bisa menghubungkan 9 puncak suci. Saya hanya tidak tahu apakah jalurnya menuju puncak yang sama, atau ke tempat tertentu di puncak suci tertentu. Masih cukup waktu, tidak perlu mencobanya di puncak pertama. Jika tingkat kultivasimu benar-benar kuat, kau bisa menggunakan jalur 9 puncak ini untuk menggandakan kekuatanmu saat mencapai puncak kedua atau ketiga. Tak lama kemudian, Su Han membuat pilihannya. Tidak digunakan, katanya. Bes. Sinar cahaya itu tidak berhenti dan tiba-tiba jatuh dari atas kepala Su Han, langsung mengalir ke tubuhnya. Tak hanya raga, bahkan jiwa pun seakan dimurnikan. Temperamen Su Han jelas berbeda saat ini. 1 napas. Dalam sekejap, inisiasi kultivasi selesai, dan Su Han bahkan tidak sempat merasakannya dengan benar. Namun dalam sekejap, Su Han telah menyadari pertumbuhan pesat dalam kultivasinya. 5%. Infus kekuatan kultivasi dalam nafas itu menyebabkan kekuatan kultivasi Su Han melonjak sebesar 5%, yang setara dengan melahap Raja Iblis 6 darah, pewaris kerajaan, yang seperti penggerek. Sangat kuat, Su Han tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Dia memandang kedua jalur 9 puncak dan bahkan merasa sedikit menyesal karena belum pernah menggunakan kedua token ini untuk melakukan inisiasi ganda sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan kultivasinya meningkat 5% lagi, mencapai 33% dari alam Dewa Surgawi. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan sebanding dengan 43% kekuatan tempur Dewa Langit Bintang 1, yang mana mendekati setengahnya. Jika dia menggunakan 2 jalur 9 puncak, kultivasinya akan meningkat 10% lagi, yang memungkinkan keseluruhan kekuatan tempurnya langsung mencapai alam Dewa Surgawi setengah langkah. Bukannya aku menyesalinya, karena jalur 9 puncak ini punya dampak yang begitu besar. Tentu saja akan ada banyak manfaat lain juga. Setelah memasuki cincin Sumeru Putra Suci, Su Han menghabiskan beberapa waktu untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya yang baru dipromosikan, dan kemudian muncul di puncak pertama.
Puncak pertama telah dieksplorasi secara menyeluruh, dan Su Han berjalan turun tanpa ragu-ragu. Ia melihat orang-orang di alam dewa mendalam umat manusia, yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan tampaknya sedang berjuang untuk hidup mereka. Sayangnya, mereka hanya naik sedikit dan jelas mustahil mencapai puncak. Su Han mendesah dalam hati, menggelengkan kepalanya, dan menyampaikan pikirannya dengan sangat bijaksana. Mereka juga bukan orang bodoh. Mereka sangat sadar diri dan secara alami mengerti apa yang dimaksud Su Han. Sambil tersenyum kecut dan mengangguk, dia akhirnya menyerah dan bersatu kembali dengan Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya di bawah. Su Han membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk terbang dari ketinggian 2.700 kaki ke ketinggian 3.000 kaki. Hanya dalam waktu setengah hari, Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya telah mengalami perubahan yang nyata. Ambil contoh, pemimpin klan perang, yaitu Xuan Yuan Sengyi. Bintang di antara alisnya berubah dari 7 merah menjadi 1 oranye. Alam dewa kekosongan bintang 1. Mata Su Han terbelalak kaget. Di sisi lain, Wenren Nonghan dan lainnya tampaknya telah menduga hal ini. Wenren Nonghan tersenyum pahit dan berkata, Su Zun, kau terlalu fokus mencapai puncak, jadi kau mungkin tidak merasakan aura mereka yang meningkat, tapi kami bisa merasakannya dengan jelas. Aku benar-benar ingin tahu, monster seperti apa yang monster yang telah bertransformasi itu. Suara terobosan mereka, berulang kali, seperti menyalakan petasan. Bagaimana mungkin kami bisa merasakannya? Apa kau benar-benar berpikir kami tidak ada? Setelah kata-kata itu diucapkan, ke-5.000 prajurit itu semuanya tersipu dan merasa sedikit malu. Namun mereka tetap menegakkan kepala, dan saat menatap Su Han, mata mereka penuh dengan kebanggaan dan kebanggaan. Mereka bagaikan angsa kecil yang menunjukkan gerakan tarian indah mereka kepada Su Han. Su Han mengamati dengan saksama dan mendapati lebih dari separuh orang seperti Xuan Yuan Sengyi yang telah mencapai alam dewa virtual bintang 1, sedangkan sisanya berada di puncak alam dewa semu. Su Han tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, sejak mereka memasuki dunia iblis, sumber daya yang mereka nikmati didistribusikan secara merata. Klan perang tidak memiliki apa yang disebut kualifikasi. Alasan mengapa Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya mampu menembus alam dewa virtual bintang 1 hanya bisa dikatakan karena mereka mungkin telah menghabiskan lebih banyak sumber daya. Hahaha, lumayan. Su Han tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang. Su Zun, ini lebih dari bagus, kan? Song Ling berkata dengan nada masam, sejak masuk ke sini, kita sudah menembus ranah yang luar biasa. Kalau ini cuma bisa dibilang, lumayan, kita malu banget. Kamu tidak berada di alam dewa semu, bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan mereka? Su Han tersenyum dan berkata, bukankah kau sudah menembus 1 atau 2 level minor? Ini sudah pencapaian yang luar biasa. Lagi pula, kau baru memasuki dunia iblis kurang dari setengah tahun. Jika kau berada di ranah bintang superior, bisakah kau mencapai ini dalam waktu setengah tahun? Hehe, tidak. Song Ling langsung tersenyum. Yang lainnya juga mengangguk sedikit sambil berpikir. Kata-kata Su Han sebenarnya dimaksudkan untuk mereka dengar. Kalau memang mau membandingkan, lebih baik bandingkan dengan orang yang selevel. Kamu memang dewa sejati, tapi kamu malah membandingkan diri dengan sekelompok dewa semu. Nggak mau cari masalah, kan? Su Zun, bagaimana pertemuan puncaknya? Apakah kamu mendapatkan harta karun? Ya, Su Zun, untuk apa kedua lencanamu ini? Kami cuma penasaran, jadi kami cuma nanya. Kalau kamu nggak mau cerita, ya sudahlah. Semua orang memandang ke arah Nine Peaks pas di kedua sisi Su Han. Kalian, tidak apa-apa kan kalau aku tidak memberi tahu kalian? Su Han mengumpat sambil tersenyum dan langsung berkata, tidak ada yang disembunyikan. Kedua token ini disebut Jalan 9 Puncak. Kegunaan spesifiknya masih belum diketahui, tetapi seharusnya bagus. Mengenai puncaknya, aku menerima inisiasi kultivasi, yang sedikit meningkatkan kultivasiku.
Pantas saja aku merasa temperamenmu berbeda lagi. Bintang di antara alismu sepertinya berubah menjadi kristal. Kalau begitu, kekuatan tempurmu pasti meningkat lagi, kan? Tanya Wenren Nonghan bersemangat. Dia sangat bahagia. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan hanyalah Su-han. Tanpa Su-han, mereka tidak akan bisa maju di dunia iblis ini. Sekarang, meskipun si penggerek telah dibunuh oleh Su-han, dia hanyalah Raja Iblis Enam Darah. Di atasnya, ada Ki dan Darah, dan Raja Iblis Puncak. Ada juga orang suci. Kesenjangan antara keluarga kerajaan dan keluarga raja terlihat jelas sekilas, jadi keluarga suci terakhir pasti lebih menakutkan. Hanya ketika Su-han mencapai tingkat kekuatan tertentu, ia dapat melindungi mereka dari kematian saat klan suci muncul. Wajar bagi mereka untuk berharap tingkat kultivasi Su-han akan meningkat dengan cepat. Tidak ada kecemburuan, yang ada hanya iri hati. Menurut pemikiran mereka berharap Su-han bisa mencapai alam Xuanshen sekarang. Jika memang begitu, maka Su-han mungkin setara dengan alam dewa surgawi, dan dia tidak akan takut sama sekali bahkan jika iblis dari klan suci datang. Su-sun, apakah ada harapan untuk melawan iblis-iblis klan suci? Akhirnya seseorang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Setelah bertanya, ia merasa sedikit menyesal. Lagi pula, ini privasi Su-han. Ia bertanya langsung, dan perbedaan identitas mereka terlalu besar, yang sungguh keterlaluan. Untungnya, Su-han tidak peduli. Kita lihat saja nanti. Lagi pula, aku belum pernah melawan iblis-iblis klan suci, jawabnya. Respons ini cukup masuk akal, tidak membanggakan diri sendiri maupun merendahkan diri sendiri. Tetapi semua orang merasa seperti ada batu besar yang menekan hati mereka. Selama Su-han tidak mengatakan bahwa dia yakin bisa mengalahkan iblis dari klan suci, mereka akan selalu merasakan krisis. Tentu saja, jika Anda adalah keturunan keluarga kerajaan, Anda tidak perlu takut. Su-han merenung sejenak, lalu berkata, bahkan jika itu adalah Raja Iblis Puncak. Kekuatan Su-sun sungguh teladan bagi generasi kita. Terimalah salamku. Song Ling menunjukkan kegembiraan yang mendalam, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Su-han. Hal yang sama terjadi pada semua orang, yang membuat Su-han tertawa dan menangis. Baiklah, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo kita pergi ke puncak kedua sekarang. Kuharap Chen Yun dan yang lainnya belum sampai ke harta karun di puncak suci lainnya dulu. Aku khawatir mereka tidak memiliki kemampuan itu. Kalaupun ada, hanya ada 4. Mereka hanya bisa menjelajahi maksimal 4 puncak suci. Aku tidak bisa memberi mereka satu pun. Bahkan jika aku tidak sabar, aku harus membiarkan Su-sun mendapatkannya. Alam dewa sangat luas, dan para iblis membaginya menjadi 4 area. Mereka masing-masing adalah area pertama, area kedua, area ketiga, dan area kelima. Area keempat merupakan area terjauh dari pusat alam dewa, atau dengan kata lain area terjauh dari tempat di mana kekuatan bulan darah berada paling kuat. Di sini, ada lebih dari 60% suku iblis di seluruh dunia suci, yang semuanya merupakan suku-suku kecil. Bahkan suku-suku kecil dengan jejak kesukuan hanya berlokasi di daerah yang paling dekat dengan wilayah ketiga. Adapun daerah ketiga, daerah kedua, daerah pertama, dan seterusnya, itu sudah jelas. Suku berukuran sedang, suku besar, dan suku teratas, disusun dalam urutan tersebut. Mereka yang berada di wilayah pertama pada dasarnya adalah suku-suku teratas. Lebih jauh lagi, ada 3 suku, keluarga kerajaan, keluarga kekaisaran, dan keluarga suci. Bukan berarti semua yang ada dalam ketiga suku tersebut adalah keturunan ketiga suku tersebut. Ada 2 alasan mengapa mereka dibagi menjadi 3 suku. Alasan pertama adalah stigma kesukuan. Ada 2 jenis jejak suku. Yang pertama adalah jejak suku biasa, seperti suku hati suci. Jejak suku semacam ini mencakup lebih dari 90% klan iblis.
Bahkan banyak suku papan atas memiliki jejak suku biasa. Jenis merek suku yang lain adalah merek tiga suku. Jejak ketiga suku tersebut berisi warisan garis keturunan para orang kuat ketiga suku tersebut dari generasi ke generasi, serta semua sarana dan kenangan yang mereka tinggalkan. Justru karena adanya jejak tiga suku itulah, keturunan tiga suku akan lebih besar kemungkinannya terangsang untuk mengembangkan garis keturunan tiga suku. Alasan kedua, tentu saja, adalah jumlah keturunan ketiga marga, seperti disebutkan di atas. Bahkan suku kerajaan yang paling miskin pun akan memiliki lebih dari 20 ahli waris kerajaan. Selain itu, dalam sejarah, seseorang harus menghasilkan 3 pewaris kerajaan dan 1 pewaris suci agar dapat dipromosikan menjadi suku kerajaan. Ini adalah batasan kuantitas dan juga peraturan yang kaku. Selain itu, tidak ada cara lain bagi mereka untuk menjadi suku kerajaan. Setelah dipromosikan menjadi suku kerajaan, sumber daya seluruh suku akan meningkat pesat. Cara paling langsung adalah memindahkan suku ke tempat yang paling dekat dengan kekuatan bulan darah. Saat menjadi suku kerajaan, bulan darah juga akan mengeluarkan hadiah untuk membuat jejak kesukuan suku kerajaan lebih kuat dan lebih mungkin untuk merangsang kekuatan darah. Singkatnya, manfaatnya tidak terbatas. Hal yang sama berlaku bagi suku-suku kerajaan dan suku-suku suci di atas mereka. Suku Liyue bukanlah salah satu dari 3 suku tersebut, bahkan bukan yang teratas. Suku ini hanyalah sebuah suku besar. Faktanya, sejarah suku Liyue telah melampaui 30 juta tahun, bahkan lebih lama dari waktu pewarisan beberapa suku teratas. Sayangnya, meskipun stigma kesukuan itu tetap ada, masih ada 20 keturunan kerajaan di suku saat ini. Namun dalam sejarah suku Liyue, tidak pernah ada keturunan klan suci. Tidak hanya itu, hanya ada 2 pewaris kerajaan. Yang pertama adalah kultivator tinggi suku Liyue saat ini. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Raja Iblis, dan dia dapat menerobos ke alam iblis kuno kapan saja. Terlebih lagi, karena garis keturunan kerajaannya, kekuatan sejati pemimpin besar suku Liyue, meskipun tidak sebanding dengan monster kuno, sudah sangat dekat. Di antara raja monster setingkatnya, ia tak terkalahkan. Dalam hal statusnya bahkan lebih tinggi dari monster dan iblis kuno biasa. Setidaknya, saat melihat monster atau setan kuno, Anda tidak perlu berlutut dan merangkak. Pewaris kerajaan kedua adalah si penggerek. Melihat seluruh dunia iblis, ada beberapa keturunan dari 3 suku, tetapi mereka tersebar di berbagai suku dan benar-benar langka. Sepanjang sejarah 30 juta tahun, suku Liyue, meskipun memiliki jejak kesukuan, hanya menghasilkan 2 pewaris kerajaan. Hal ini menunjukkan betapa langkanya pewaris dari ketiga suku tersebut. Tidak mengherankan jika mereka kuat. Bagi suku Liyue, selama ada pewaris kerajaan dan pewaris suci lainnya, suku Liyue dapat langsung menekan suku-suku teratas dan dipromosikan menjadi suku kerajaan. Demi tercapainya tujuan ini, seluruh suku Liyue mengabdikan seluruh hidupnya untuk tujuan ini. Khususnya para pemimpin besar tiap generasi, mereka bahkan rela mengeluarkan darah emasnya sendiri untuk menyambung jejak kesukuan guna merangsang garis keturunan ketiga suku para jenius tersebut. Aturan ketat suku kerajaan adalah harus ada 1 pewaris dari klan suci dalam sejarah, tetapi untuk pewaris kerajaan, harus ada 3 orang yang hidup dari era yang sama. Dengan kata lain, bahkan jika keturunan klan suci benar-benar muncul, harus ada 3 keturunan kerajaan di suku Liyue, ditambah 20 keturunan kerajaan, untuk memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi suku kerajaan. Sepanjang sejarah, suku Liyue belum pernah seberharap ini, 20 pewaris kerajaan hidup bersamaan, dan ini telah terjadi beberapa kali, tetapi ketiganya. Jangankan 3, 2 pun tidak ada. Ini pertama kalinya 2 keturunan kerajaan muncul di suku Liyue pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, suku Liyue hampir mencurahkan seluruh sumber dayanya ke dalam penggerek, dan juga mencari pewaris kerajaan ketiga. Tetapi, penggerek batang sebenarnya sudah mati.
Orang inilah yang membuat suku Liyue begitu dekat dengan suku kerajaan. Setelah memasuki jurang tak berujung, ia tak pernah punya kesempatan untuk keluar lagi. Jurang tak berujung dapat mengisolasi pikiran-pikiran ilahi dari dunia luar, tetapi tidak dapat mengisolasi penghancuran tablet kelahiran yang memiliki hubungan mental dengan penggerek. Terdengar ratapan di seluruh suku Liyue. Ribuan iblis begitu murka hingga tak tertahankan. Ki dan darah mereka menjadi tak stabil, dan mereka pun mati akibat serangan balik tersebut. Pemimpin besar itu memuntahkan 3 teguk darah, dan tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Kemarahan dan kebencian yang tak terbatas menyebar ke seluruh suku Liyue, membuat para iblis yang lewat merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang mulia Bulan Darah, apakah Anda begitu tidak baik terhadap suku Liyue saya? Dia baru saja pergi ke jurang tak berujung. Bagaimana mungkin dia mati di sana? Seharusnya dia tidak mati di sana. Raungan amarah berubah menjadi gelombang suara, membentuk badai. Di bawah penyebaran kultivasi puncak alam Raja Iblis, retakan besar muncul di kehampaan alam dewa. Langit dan bumi runtuh, bahkan iblis kuno pun enggan datang dan membujuknya. Tak seorang pun bersedia menyentuh dahi keturunan kerajaan yang saat ini berada di puncak alam Raja Iblis. Kenyamanan apapun saat ini tampaknya seperti bermegah diri. Imam besar, meskipun jurang tak berujung itu berbahaya, Yang Mulia Penggerek tidak akan sebodoh itu mempertaruhkan nyawanya. Dia telah mengingat semua nasihatmu. Pasti ada alasan lain untuk kematiannya. Imam besar, kami tidak bisa mentolerir ini, dan kami tidak bisa menahannya. Anda harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Suku kerajaan, apakah sesulit itu? Minta imam besar untuk mengaktifkan merek suku dan menyelidiki secara menyeluruh penyebab kematian Yang Mulia Sang Penggerek. Pemimpin besar suku Liyue, bernama Linzi, adalah seorang pria yang terlihat sangat terpelajar. Dia sangat kurus, seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan matanya yang suram tampak mampu memancarkan kilat dan menembus segalanya. Jubah itu tidak dapat menyembunyikan 7 aliran energi dan darahnya yang mengerikan. Ketika energi dan darah melonjak, banyak setan yang dekat dengannya terkejut dan memuntahkan darah. Tetapi meski begitu, setan-setan itu tetap tidak mau mundur. Tentu saja kita harus memeriksa, Linzi tak lagi memiliki ketenangan dan keteguhan seperti sebelumnya. Tampaknya hanya amarah dan kebencian yang tersisa dalam dirinya. Wow, bulan sabit seukuran telapak tangan melayang di depannya. Inilah ciri khas suku Liyue. Sama seperti pohon kecil suku hati suci, tanda ini juga transparan seluruhnya, tetapi di dalam tanda suku ini, terdapat 4/5 kekuatan suci tanda tersebut. Tepat ketika Linzi hendak menggunakan darah emas bawaannya untuk membuka tanda suku, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakang. Pemimpin besar, ada berita dari suku Qianhui. Mata Linzi hampir menyemburkan api. Suku Liyueku dan suku Qianhui selalu berselisih. Berita macam apa yang mungkin mereka bawa? Apa mereka di sini untuk bersukacita atas kemalanganku? Mendengar hal itu dan melihat wujud Linzi, setan yang menyampaikan pesan itu pun jatuh berlutut dengan suara keras dan tak berani bernapas. Linzi menahan keinginan untuk membunuhnya, memancarkan aura pembunuh saat dia bertanya dengan suara rendah, "Katakan padaku, apa beritanya?" Yang Mulia Chen Yun dari suku Qianhui juga memasuki jurang tak berujung, tetapi tidak semua iblis yang dibawanya masuk. Menurut mereka, Su Han, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar perburuan manusia, juga memasuki jurang tak berujung pada periode waktu yang sama, kata iblis yang menyampaikan pesan itu. Dia berbicara sangat cepat, takut Linzi akan membunuhnya sebelum dia sempat menyelesaikannya. Apa? Setelah mendengar ini, Linzi dan para iblis tingkat tinggi dari suku Liyue di sekitarnya semua membelalakkan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya. Manusia ternyata bisa memasuki jurang tak berujung. Bukankah para penggerek itu menghentikan mereka? Tanya iblis lain. Dia adalah kepala suku Liyue yang bernama
Shang Tzu, dan juga berada di puncak alam Raja Iblis. Dalam suku besar seperti suku Liyue, pemimpin besar dan ketua klan secara alami bertugas secara terpisah. Suku kecil seperti suku Sengsin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Lagi pula, hanya ada satu Raja Iblis, Sexian, dan ia hanyalah satu bintang. Bedanya, Shang Tzu hanyalah iblis biasa setingkat orang suci. Garis keturunannya jauh berbeda dengan Lin Zi. Mereka tidak bisa dibandingkan. Ras manusia secara alami dapat memasuki banyak alam rahasia dunia iblis, dan ras iblis juga dapat memasuki alam rahasia umat manusia. Hal ini tidak mengherankan. Namun, yang membingungkan Shang Tzu dan yang lainnya adalah sebelum jurang tak berujung dibuka, para pemakan ngengat dan rekan-rekan mereka pasti sudah tiba. Dengan kebencian para iblis terhadap umat manusia, dan kekuatan tempur para pemakan ngengat yang mampu menekan banyak Raja Iblis, bagaimana mungkin mereka tidak menghentikan umat manusia dari luar? Hasil normalnya adalah ras manusia telah dibunuh oleh para penggerek sebelum memasuki jurang tak berujung. Mungkinkah? Shang Tzu menatap Lin Zi. Hanya dia yang berani mengajukan pertanyaan tertentu saat ini. Sama sekali tidak. Lin Zi langsung menyela pertanyaan Shang Tzu dan bertanya kepada iblis pembawa pesan dengan suara dingin, apa tingkat kultivasi Su Han? Menurut tingkat kultivasi umat manusia, itu adalah puncak alam dewa pada saat itu, yang setara dengan puncak alam jenderal iblis klan iblis saya, kata yang terakhir. Memang benar, Lin Zi mendengus dingin, dia hanya di alam ilahi. Sekalipun dia membunuh Feng Yue dari suku Tianshui, dia jelas bukan tandingan si penggerek. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Lagi pula, si penggerek itu memiliki semua metode penyelamatan yang kuberikan padanya. Dia bahkan memiliki setetes darah emas setengah suci dari suku Liyueku, dan dia bahkan memiliki warisan peninggalan dewa leluhur. Bahkan jurang tak berujung pun tak bisa membunuhnya, apalagi ras manusia rendahan itu. Tapi aku tidak percaya dia meninggal dalam krisis jurang tak berujung. Shang Tzu menggelengkan kepalanya. Setelah bergenerasi-generasi menjelajah, hampir semua bahaya di jurang tak berujung telah terungkap. Para pengebor sepenuhnya mampu menghadapinya. Jurang tak berujung bukanlah wilayah super rahasia. Bahkan pewaris keluarga kerajaan pun jarang mati di sana. Apa para pengebor seberuntung itu? Satu-satunya variabelnya adalah manusia-manusia terkutuk itu. Lin Zi mengangkat kepalanya tajam dan menatap Shang Tzu, jika benar-benar umat manusia yang membunuh penggerek itu, apa yang harus kita lakukan? Shang Tzu tercengang. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kedua suku tersebut memiliki aturan bahwa mereka yang berada di atas level Raja Iblis tidak dapat mengambil tindakan. Dan di antara suku Liyue, level Raja Iblis yang terkuat adalah ngengat. Jika benar-benar ras manusia yang membunuhnya, maka suku Liyue tidak akan bisa membalas dendam. Dia harus mati. Umat manusia harus mati. Lin Zi menarik napas dalam-dalam. Shang Tzu tertegun sejenak, kemarahan di matanya cepat menghilang, dan sebagai gantinya, sedikit kepanikan muncul. Bam! Shang Tzu tiba-tiba berlutut di tanah dan merangkak ke arah Lin Zi. Apa yang kau lakukan? Lin Zi mengerutkan kening, tetua klan tidak perlu memberi hormat kepada pemimpin besar. Pemimpin besar, pikirkan dua kali sebelum bertindak. Shang Tzu berkata dengan sedih, ras manusia menggunakan kekuatan suci untuk menghancurkan alam dewa dan mengeluarkan daftar perburuan iblis. Tampaknya tidak disengaja, tetapi sebenarnya itu dimaksudkan untuk mengintimidasi klan iblisku. Penggerek itu sudah mati, dan kami sangat sedih dan menyesal, tetapi di tahun-tahun mendatang, suku Liyueku masih memiliki kemungkinan untuk naik ke keluarga kerajaan. Dibandingkan dengan penggerek itu, kau adalah tulang punggung sejati suku Liyue. Kau tidak boleh buta. Para iblis lainnya pun mengerti apa yang dimaksudkan Shang Tzu dan segera bersujud di tanah untuk membujuk Lin Zi. Mata orang itu menyemburkan api dan giginya hampir patah. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin membunuh Su Han sendiri. Lagi pula, generasi demi generasi setanlah yang
Setelah upaya yang tak terhitung selama 30 juta tahun, pada akhirnya gagal. Namun bujukan dari iblis seperti Shang Su membuatnya tenang kembali. Kirim seseorang untuk menjaga jurang tak berujung terlebih dahulu. Setelah sekian lama, Linzi menghela napas lega dan berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Karena Su Han telah muncul, terlepas dari apakah dia membunuh penggerek itu atau tidak, suku Liyueku berkewajiban untuk membunuhnya. Setidaknya, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sekalipun kita tidak bisa membalas dendam secara pribadi, kita harus menyaksikannya dicabik-cabik menjadi 8 bagian. Mendengar ini, Shang Su merasa lega. Selama Linzi bisa menahannya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia mengambil tindakan dan memancing kemarahan umat manusia, saya khawatir seluruh suku Liyue akan menderita. Lalu, siapa yang harus dikirim? Shang Su bertanya lagi. Ku Gen, Chan Su, Lin Ku, ke-10 orang itu, keluar. Kata Linzi dengan suara berat. Tubuh Shang Su gemetar, tetapi dia tetap mengangguk sebagai jawaban. 10 pewaris kerajaan, dan semuanya adalah yang terkuat. Linzi benar-benar membuat langkah besar. Namun sesaat kemudian, Shang Su mengerti maksud Linzi. Jika penggerek itu benar-benar dibunuh oleh Su Han, maka keturunan kerajaan biasa pasti bukan lawan Su Han. Akan lebih aman jika ke-10 orang ini pergi bersama-sama. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi terdengar dari suku Hongsen tempat Yao Mei berada. Meskipun pewaris kerajaan tidak seberharga keluarga kerajaan, mereka tetap merupakan salah satu dari 3 klan. Setiap klan memiliki status suci dan dapat memimpin sebuah suku menuju puncak. Dan barusan, tablet kelahiran Yao Mei rusak. Imam besar suku Hongsen bernama Daun Jing Temporal. Ia hanyalah iblis suci, bukan salah satu dari 3 suku, tetapi kultivasinya telah melampaui pemimpin besar Linzi dari suku Liyue dan telah mencapai tingkat iblis kuno berdarah tunggal. Tidak ada darah atau energi di luar tubuhnya, seperti halnya para dewa kuno umat manusia, yang mampu menyembunyikan tanda kultivasi mereka ini. Siapa dia? Jing Temporal Lobe berbicara dengan suara rendah. Kematian seorang pewaris kerajaan membuatnya sama marahnya dengan Linzi. Siapa yang membunuh Yao Mei? Tanya Dao Kui, kepala suku Hongsen. Tidak, Jing Temporal Lobe menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yao Mei meninggal di jurang tak berujung. Siapapun yang membunuhnya, kita belum bisa mengetahuinya untuk saat ini. Aku bertanya tentang wanita yang membunuh 100.000 iblis dari suku Hongsenku. Dao Cui tiba-tiba tersadar dan berkata, setelah diselidiki, nama wanita ini adalah Tang Yi. Kultivasinya sangat rendah, hanya di alam dewa virtual bintang 1. Iblis yang dibunuhnya hanya berada di level tertinggi dari 4 prajurit iblis darah. Bukankah itu sudah cukup? Jing Temporal Lobe menatap Dao Cui dengan tajam. Menurutmu, kau masih ingin dia membunuh orang-orang yang lebih kuat dari suku Hongsenku? Dao Kui sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jelas saja, Lobus Temporal sedang dalam keadaan marah saat itu, dan apapun yang dikatakannya akan ditanggapi dengan omelan. Bagaimana mungkin dia, seorang dewa virtual belaka, membunuh begitu banyak iblis? Tanya Jing Temporal Lobe lagi. Dia punya metode yang sangat menakutkan. Dao Cui berhenti sebentar, ekspresi ngeri tampak di wajahnya. Bahkan Raja Iblis Puncak merasa ngeri ketika membicarakan metode itu. Bicaralah, teriak Lobus Temporal. Dao Cui langsung berkata, ketika kekuatannya dilepaskan, banyak sayap raksasa muncul di belakangnya. Menurut teks kuno, mereka agak mirip dengan malaikat darah gelap dan serafim cahaya di tempat perlindungan umat manusia. Apa katamu? Jing Temporal Lobe menatap Dao Cui dengan saksama, dan tekanan iblis kuno di tubuhnya meledak, menekan Dao Cui, Raja Iblis Puncak, hingga ia tidak bisa bernapas. Kedua pria itu berasal dari suku yang sama dan memiliki status yang serupa, tetapi saat ini, Dao Cui tak kuasa menahannya. Ia berlutut sambil mengelus-elus dan merangkak menuju Lobus Temporal. Malaikat darah hitam,
Seraf cahaya. Hahaha. Lobus temporal tertawa terbahak-bahak, dan ada rasa sarkasme yang kuat dalam tawa itu. Hal-hal seperti ini sungguh bodoh, tahukah kamu apa itu? Senyum Jing temporal lobe tiba-tiba memudar, dan ia berteriak dengan marah, jangan bicara tentang seraf cahaya. Malaikat darah kegelapan saja sudah sebanding dengan nenek moyang umat manusia. Mereka adalah salah satu ras terkuat di galaksi Bima Sakti, bahkan melampaui dunia fana dan melampaui banyak ras lainnya. Bagaimana mungkin manusia rendahan seperti dia punya sayap malaikat? Anak buahmu memulai dengan buruk, jadi seharusnya kau mencari alasan yang lebih baik untuk menipuku. Aku tidak akan pernah berani melakukan itu, kata Dao Kui cepat-cepat. Dia juga tahu betapa mengerikannya para malaikat itu, jadi dia berhenti sebentar ketika membicarakannya, dan akhirnya tidak berani menyembunyikannya. Menurut catatan dalam kitab-kitab kuno, jika 3 suku iblis memiliki peluang besar mencapai alam suci, maka para malaikat ini memiliki peluang mencapai alam dominan. Mereka telah berada di alam suci sejak lahir, dan kengerian mereka tidak dapat dipercaya. Ketika Dao Kui pertama kali mendengar berita itu, ia tidak percaya, tetapi bagaimanapun juga, itulah faktanya. Bagaimana mungkin iblis-iblis di bawah sana berani berbohong kepadanya? Dia menatap Dao Kui melalui lobus temporal, dan setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah iblis kuno, dan kondisi pikirannya tidak sebanding dengan iblis lainnya. Sebelumnya, ada reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno, dan setelah itu, muncullah sayap malaikat. Meskipun klan iblis kita telah melahirkan penguasa bulan darah, puncak umat manusia juga akan segera tiba. Pemimpin besar, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu, kata Dao Kui dengan wajah kaku. Bicaralah. Melalui lobus temporal, kabar datang dari suku-suku lain bahwa seorang pria bernama Ditian muncul di antara umat manusia. Ketika memasuki dunia iblis, ia hanya memiliki tingkat kultivasi dewa semu bintang 1, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, ia telah mencapai alam dewa virtual bintang 4. Berdasarkan berbagai manifestasinya, banyak suku berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki darah asli klan kaisar yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Nada bicara Dao Cui terdengar sangat tenang saat ini. Namun melalui lobus temporal, orang dapat merasakan ada sedikit getaran dalam nada tenangnya. Ketika lobus temporal mendengar ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan wajahnya. Keluarga kekaisaran. Meskipun ras iblis belum lama menginjakkan kaki di dunia manusia, mereka selalu memperhatikan umat manusia, sebagaimana umat manusia selalu mengamati pergerakan ras iblis. Kata klan kaisar telah muncul tak kurang dari 10 kali dalam kitab-kitab kuno. Catatan terakhir tentang klan kaisar adalah kemunculan seorang pria bernama Kaisar I setelah klan iblis terisolasi di dunia iblis. Tidak ada iblis yang pernah bertarung melawan Kaisar Yi, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengetahui betapa kuatnya dia. Bahkan banyak orang dari kedua suku berspekulasi bahwa jika Kaisar Naga Iblis kuno tidak membuka alam dominasi, maka Kaisar Yi kemungkinan besar akan menjadi orang terkuat di antara umat manusia. Dan dia memiliki darah asli keluarga kekaisaran. Orang seperti ini sungguh terlalu kuat. Meskipun Ditian hanya berada di alam dewa virtual bintang 4 saat ini, kecepatan peningkatannya terlalu mengerikan, yang dapat dilihat dari tahun lalu di dunia iblis. Jika dia tidak terbunuh, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman bagi klan iblis. Jika kita benar-benar membicarakan ancaman yang ditimbulkannya, dia mungkin hanya berada di urutan kedua setelah Kaisar Naga Iblis kuno, dan setara dengan Tang Yi, atau bahkan lebih baik. Bunuh. Tanpa ragu, Jing Temporal Lobe berkata dengan suara berat, kirim para pewaris kerajaan ke sana, pimpin 8 pewaris kerajaan, dan pastikan untuk membunuh mereka dan singkirkan masalah selamanya. Dao Cui mengangguk, lalu bertanya, pemimpin besar, apakah kita perlu melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang yang lebih tinggi agar Tang Yi dan Ditian dapat menduduki peringkat lebih tinggi dalam daftar perburuan ras manusia?
Mendapat peringkat tinggi dalam daftar perburuan bukanlah suatu kehormatan, tetapi justru krisis yang sangat besar bagi manusia manapun. Bisa. Jing temporal lift mengangguk pelan, kita tidak bisa menyembunyikannya. Jika para petinggi bisa langsung mengirim keturunan klan suci untuk datang dan membunuh orang-orang ini, tentu saja itu yang terbaik. Ya, Daokui mengangguk, lalu perlahan mundur. Itu benar. Jing Jingye melanjutkan, kita juga tidak bisa menunda di jurang tak berujung. Kematian Yao Mei tidak boleh sia-sia. Carilah beberapa keturunan kerajaan untuk menjaganya. Setelah jurang tak berujung terbuka, segera bersatu dengan suku-suku lain dan serang umat manusia. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.